Menarik menanggapi pertanyaan bagaimana kalau suka sama suka, lalu kemudian salah satunya positif HIV. Pasti menular kan? Ini penting untuk kembali saya tadi. Setelah temuan kasus banyak, maka tugas kita bagaimana mewujudkan ODIF, orang dengan HIV AIDS itu bertanggung jawab pertama dengan dirinya sendiri, kesehatannya, dia berobat sampai tuntas, selesai. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, bertanggung jawab dengan orang lain ini salah satunya terhadap pasangan seksualnya. Seringkali ada anomali begini Mas Faris, bahwa status HIV itu merupakan satu yang harus dirahasiakan. Memang, status kesehatan itu bagian dari kerahasiaan. Itu diatur di Undang-Undang Kesehatan ya. Di pasal 4 ayat 1 itu disebutkan beberapa mengenai tentang hak kesehatan orang. Salah satunya ada kerahasiaan atas status kesehatan pribadi. Tetapi di pasal 4 ayat 2-nya dijelaskan sebenarnya. Status kerahasiaan atas pribadi itu haknya tidak absolut. Kalau untuk kepentingan keselamatan orang lain, keselamatan masyarakat, hak orang lain, maka itu bisa dikesampingkan gitu. Maka PR-nya penting adalah bagaimana keterbukaan status seorang ODIF itu terhadap pasangan seksualnya. Ini penting, ini satu keharusan. Saya pernah menulis jurnal di tahun 2016, sudah lama. Yang pada intinya secara regulasi mestinya harus ada ketentuan yang mewajibkan ODIF untuk terbuka kepada pasangannya. Kalau tidak mestinya harus ada konsekuensi. Sebenarnya Mas Faris, di Tulungagung kita ini sudah punya perda nomor 4 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Sayangnya di situ tidak diatur secara terperinci hak dan kewajiban ODIF orang dengan HIV AIDS. Haknya apa, kewajibannya apa, termasuk tanggung jawab terhadap orang lain. Meskipun di situ diatur, misalkan ODIF ketika orang tahu bahwa dirinya terinfeksi virus HIV, maka dia wajib bertanggung jawab atas keselamatan pasangan seksualnya dengan wajib menggunakan kondom. Sayangnya di perda kita tidak diatur sanksinya. Ketika orang dengan HIV AIDS tidak mau terbuka terhadap pasangannya dan pada akhirnya menular terhadap pasangan seksualnya, tidak diatur konsekuensinya di perda kita. Itu kelemahan. Itu salah satu yang kemudian mesti harus kita soroti di perda kita. Meskipun kita punya perda, ada banyak kekurangan. Saya katakan perda kita itu semacam macan ompong. Contohnya, ODIF tidak boleh donor darah dan tidak boleh donor sperma. Tapi kalau itu dilakukan, apa sanksinya? Tidak disebutkan di pasal itu, di perda itu tidak diatur. ODA wajib menggunakan kondom atau ODIF ya, wajib menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual. Kalau tidak, adakah sanksinya? Tidak diatur di perda itu. Maka ini menjadi sorotan penting untuk kita kemudian merumuskan formulasi ini, khususnya mengenai tentang keterbukaan status. Lagi-lagi ketika temuan kasus kita banyak, PR kita bagaimana mewujudkan ODIF ini bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pengobatannya, juga bertanggung jawab terhadap orang lain, pasangan seksualnya, lebih-lebih pasangan sahnya yang ada di rumah. Karena kalau kita buka datanya sebenarnya, tinggi sekali data kasus itu ibu rumah tangga. Itu yang kemudian mungkin di luar topik kita tentang diskusi kita pada malam hari tentang fenomena HIV AIDS di usia remaja. Tapi data kasus ibu rumah tangga itu tinggi sekali. Faktornya apa? Suami tidak terbuka terhadap pasangannya. Kalau ODIF ini diwajibkan untuk terbuka kepada pasangan, karena ini statusnya bukan rahasia lagi, ini terkait dengan keselamatan hidup, keselamatan kesehatan pasangan seksualnya. Maka penting kemudian, ini salah satu rekomendasi juga catatan saya ya, terkait tentang perda kita, perda 4 tahun 2021 itu, perlu kemudian kita perkuat lagi mengenai tentang sanksi-sanksi itu. Mengenai juga stigma dan diskriminasi. Tingginya kasus, orang takut untuk terbuka atas status dirinya terkena virus HIV. Karena faktor tingginya stigma dan diskriminasi. Pemahaman masyarakat mengenai tentang penularan HIV ini masih kurang. Nah, lalu tidak ditemukan di perda kita mengenai tentang sanksi apa ketika kita melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Tidak ada. Sehingga ini penting untuk kemudian kita perlu evaluasi dari kebijakan kita, pemerintah daerah, legislatif kita untuk kembali merumuskan, merubah
perda kita untuk kemudian kita sempurnakan, untuk kemudian menjadi pijakan kuat. Termasuk juga saran saya, keterlibatan semua pihak termasuk peran masing-masing, stakeholder, termasuk dunia usaha, pemerintah desa, itu semuanya mesti harus dilibatkan, termasuk penganggaran bagaimana pemerintah desa melalui APBDes-nya untuk masuk kepada isu HIV, termasuk TBC, karena itu satu paket. Ini penting, termasuk keterlibatan dunia usaha, bagaimana teman-teman kita yang terkena virus HIV justru mendapatkan stigma dan diskriminasi, bahkan diberhentikan atau di PHK dari pekerjaannya. Ini PR besar, karena isu HIV ini sekali lagi di akhir ini saya tegaskan bukan hanya isu kesehatan, tapi isu sosial, isu ekonomi, isu agama, isu pendidikan, isu hukum. Makanya semuanya harus terlibat. Pemerintah daerah, legislatif, semua unsur masyarakat, LSM, pemerintah desa, dunia usaha, semua harus ikut mengambil peran. Disinilah kemudian pentingnya bersama-sama kita untuk mengambil tanggung jawab untuk dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Itu terakhir dari saya, Mas Faris. Baik, aplaus dulu untuk Mas Dr. Saiful Firdaus, Tulungagung Lawyers Club.